Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Santi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ini kami dari kelompok 2, Sistem Cerdas Pendukung Keputusan A. Ini kami mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pembelian Laptop dengan metode Simple Additive Weight atau SAW. Kemudian anggota kelompok kami di sini, yang pertama itu ada Afifah Rizky Cahaya Putri dengan NIM 10201003. Yang kedua ada Akmal Diaw Rahman dengan NIM 10201007. Yang ketiga ada Dimas Dwi Paraga dengan NIM 10201031. Yang keempat ada saya sendiri, Mardiana, dengan NIM 10201053. Yang kelima ada Viola Putri Patricia dengan NIM 10201083. Kemudian outline yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisis dan pembahasan, setelah itu juga ada demo, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Mungkin masuk ke outline yang pertama itu pendahuluan. Di sini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Mungkin bisa di next. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Di sini, dengan perkembangan teknologi saat ini, memilih laptop serta spesifikasi yang bagus bukanlah hal yang mudah, juga dengan fitur dan kebutuhan yang berbeda-beda, serta banyaknya merek dan harga yang bervariasi membuat pengguna makin kesulitan untuk memilih sehingga tidak jarang pengguna yang memilih laptop tidak sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa faktor seperti harga, RAM, berat, ukuran, dan resolusi layar perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum membeli sebuah laptop. Untuk membantu konsumen dalam memilih laptop yang tepat, diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi pembelian laptop berdasarkan preferensi dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan latar belakang yang kami putuskan, untuk membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengguna untuk memilih laptop sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode Simple Additive Weight atau SAW. Oleh karena itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan, rekomendasi pembelian laptop dengan metode SAW, dan menggunakan 5 kriteria yaitu inches, weight, RAM, dan screen resolution, dan price. Jadi next. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menerapkan metode SAW pada sistem pendukung keputusan dalam rekomendasi pembelian laptop. Yang kedua, bagaimana pengembangan sistem yang dapat memberikan rekomendasi pembelian laptop yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bagaimana mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem dalam memberikan rekomendasi pembelian laptop. Kemudian berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini dapat melakukan tahapan-tahapan metode SAW dengan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi pengguna. Kemudian yang kedua itu dapat mengembangkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi pembelian laptop yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga juga dapat melakukan evaluasi dan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan agar dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan pembelian laptop dengan lebih mudah dan tepat. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Mungkin bisa di next. Nah, di sini pertama ada sistem informasi sebagai tinjauan pustakanya. Lanjut. Dan ada sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada, lanjut, metode yang digunakan yaitu SAW, yaitu metode yang melakukan penjumlahan yang memiliki nilai bobot. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan, di mana ada 7 langkah. Kemudian ada laptop. Lanjut. Dan ada PHP, MySQL, SAMPP, dan Laravel. Baik, yang selanjutnya adalah metodologi. Untuk metode yang kami gunakan itu dimulai dari identifikasi masalah, lalu masuk ke studi literatur. Lalu setelah itu ada tahap pengerjaan SAW yang dimulai dengan identifikasi kriteria, pemberian bobot kriteria, identifikasi alternatif, pengumpulan data, normalisasi data, menentukan nilai
referensi dan melakukan perankingan. Lalu setelah itu masuk ke tahap pembuatan sistem yang dimulai dengan implementasi sistem dan diakhiri dengan validasi sistem. Baik, selanjutnya lanjut ke outline analisis dan pembahasan. Untuk yang pertama di sini ada penentuan kriteria dan subkriteria, di mana kami memakai 5 kriteria. Yang pertama ada kriteria inches. Mungkin next. Lalu yang kedua ada kriteria weight. Yang ketiga ada kriteria RAM. Lalu ada kriteria screen resolution, dan yang terakhir ada kriteria price. Lalu selanjutnya ada bobot fuzzy, yaitu yang untuk berfungsi untuk mendeskripsikan masing-masing dari nilai subkriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada bobot variabel, di mana bobot variabel ini digunakan untuk mencari rekomendasi keputusan laptop yang akan dibeli. Lalu di sini yang untuk tabel alternatif laptop. Di sini kami memakai dataset dari Kaggle, yaitu ada 100 dataset laptop. Mungkin next. Selanjutnya yaitu tahapan pengerjaan menggunakan metode SAW. Yang pertama ada tabel dari masing-masing tiap kriteria yang berasal dari 100 dataset laptop. Mungkin next. Selanjutnya ada tabel nilai fuzzy. Di sini merupakan pendeskripsian dari masing-masing nilai tiap kriteria ke bobot fuzzy yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu next. Untuk tabel normalisasi ini untuk C1 sampai C4 menggunakan rumus fuzzy dibagi dengan nilai maksimum, dan untuk C5-nya yaitu price menggunakan rumus nilai minimum dibagi sama nilai kriteria masing-masing fuzzy-nya. Mungkin bisa di next. Berikut merupakan hasil dari tabel nilai ranking preferensi, di mana nilai preferensi ini didapatkan dari perkalian antara nilai normalisasi dengan nilai bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu di sini didapatkan hasil dan ranking. Hasil ini merupakan hasil perjumlahan dari nilai masing-masing kriteria. Lalu di sini ada ranking yang pertama, yaitu didapatkan oleh V7. Mungkin next. Next lagi. Next. Oke, untuk yang terakhir ini ada tabel perbandingan hasil, di mana untuk perhitungan manual dan perhitungan sistem itu terdapat perbedaan di ranking 2 dan ranking 6 dan seterusnya. Untuk ranking yang pertama antara manual dan sistem itu sama, dan ranking 3 dan keempat juga sama. Di sini untuk ranking yang pertama itu didapatkan oleh Apple MacBook Pro. Mungkin nanti akan sekalian didemokan. Mungkin next. Baik, untuk selanjutnya ada demonstrasi sistem atau aplikasi dari sistem yang telah kami buat. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih Akmal. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi sistem kami untuk pengambilan keputusan dari laptop. Nah, untuk halaman awal sendiri ini, pertama-tama user itu harus menginputkan atau memasukkan user atau email address yang sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Di sini saya sudah membuat salah satu akun. Oke, kita tinggal sign in. Nah, di langkah selanjutnya ini sistem
akan membawa user atau pengguna setelah berhasil login itu ke halaman dashboard. Di halaman dashboard sendiri ini berisikan jumlah dari laptop atau laptop yang sudah terisi atau sudah ada datanya di dalam sistem. Lalu di sini kita mengkategorikannya lagi dalam harga tertingginya. Di sini masuk ke dalam mata uang euro ya. Karena kami mengambil data dari Kaggle dan dari Kaggle itu menyediakan harganya dari euro. Di sini ada minimum price atau harga terendah masih dengan euro dan juga rata-rata dari total harga laptop tersebut. Baik, setelah halaman dashboard, adapun halaman selanjutnya yaitu halaman data laptop, yang mana halaman data laptop ini berisikan daftar-daftar laptop atau laptop yang ingin kita tambahkan gitu. Nah, di sini ada fitur tambah laptop. Di sini salah satunya. Di sini kita bisa menginputkan nama perusahaan, produknya apa, tipenya seperti apa, lalu lebarnya seperti apa, lalu ada screen resolusinya seperti apa. Kita masukkan juga CPU, RAM, memori, GPU, operating system, weight, price, dan kita klik tombol tambah seperti itu. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat daftar laptop yang sudah kita inputkan tadi, dan di sini contoh nama company atau nama perusahaannya adalah Apple, nama produknya atau nama laptopnya itu MacBook Pro, CPU-nya seperti Intel Core i5, screen resolution-nya ada IPS panel Retina display, lalu ada inches-nya atau lebarnya ada 13 inci, RAM-nya 8 GB, beratnya 1,37 kg, dan harganya 1.339,69 euro. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat detail dari laptop yang sudah kita inputkan tadi seperti ini, seperti kayak dia menggunakan GPU apa, operating systemnya seperti apa. Dari setelah kita bisa melihat detail, di sini juga kita bisa menghapus data yang sudah kita inputkan, semisal data tersebut itu salah. Seperti ini, maka dia akan memunculkan warning atau sign gitu, seperti kayak apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Contoh, lalu di sini juga ada fitur search, di mana fitur search ini berguna untuk mencari laptop spesifik yang ingin kita cari. Contohnya seperti kalau kita cari Asus, maka dia akan melistkan, di sini hanya menampilkan data-data dari laptop Asus. Di sini juga kita bisa melihat seperti berapa banyak data yang ingin kita tampilkan dalam satu halaman. Di sini hanya show 10, dan lalu ada halaman selanjutnya. Semisal kita klik halaman jumlah yang ingin ditampilkan itu ada 100, maka dia akan menampilkan seluruh data yang ada seperti itu. Lalu masuk ke halaman kriteria, di mana penentuan SAW ini sendiri harus menggunakan kriteria, dan salah satunya di sini kita menggunakan 5 kriteria, yaitu C1 inches, C2-nya berat, C3-nya RAM, C4-nya screen resolution, C5-nya ada price. Nah, dari kriteria ini kita tentukan juga bobot dari nilai dari kriteria tersebut. Di sini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Semisal nilai dari pembobotan tersebut itu adalah yang sangat rendah ini 0,2, rendah ini 0,4, sedang ini 0,6, tinggi 0,8, dan sangat tinggi ini 1. Dan di sini juga dari kriteria tersebut kita bisa menentukan dia masuk ke dalam variabel yang mana. Semisal apakah inches ini dia masuk ke dalam variabel benefit, yang mana jika kita masukkan kriteria inches itu masuk ke dalam variabel benefit, maka semakin besar dari laptop tersebut semakin bagus nilainya. Nah, jika kita masukin dalam cost, berarti semakin kecil laptop tersebut akan lebih baik, seperti itu. Dan setelah kita berhasil men-setting atau sesuai dengan dari user keinginannya, penentuan dari baik bobot maupun variabelnya dari masing-masing kriteria, user tinggal klik simpan, yang mana otomatis akan menghitung dari kriteria dan juga data laptop yang sudah dimasukkan. Adapun halaman selanjutnya yaitu SAW, di sini menampilkan menampilkan semua data laptop yang telah diinputkan seperti itu.
Sini ada 100 data. Setelah kita berhasil menginputkan, lalu ada masuk ke normalisasi matriks. Di halaman normalisasi matriks ini, dia menghitung dari kriteria-kriteria yang tadi telah kita inputkan dan akan menghasilkan list atau list laptop. Nah, lalu setelah ada normalisasi matriks, masuk ke dalam preferensi matriks. Di preferensi matriks ini, dia menampilkan satu kolom baru, yaitu total, yang mana di kolom total ini adalah nilai dari hasil perhitungan kriteria pembobotan serta variabel yang telah ditentukan pada masing-masing laptop. Yang mana di sini kita bisa mensortir atau bisa membuat matriks preferensi yang mana yang paling tinggi, seperti itu. Sini contohnya MacBook Pro. Nah, di sini kan belum ada perankingan atau masih datanya itu masih acak seperti ini. Nanti di halaman selanjutnya akan menampilkan perankingan dari laptop-laptop tersebut yang telah dihitung. Dan sama dengan halaman-halaman sebelumnya, ini juga bisa menampilkan berapa banyak data yang ditampilkan dalam satu halaman. Lalu ada fitur search, dan juga di normalisasi matriks juga sama. Begitu juga di referensi matriks. Setelah semuanya telah terhitung oleh sistem, maka di sini bisa kita dapatkan hasil rekomendasi dari yang paling atas atau dari nilai preferensi yang paling tinggi. Yang mana di sini untuk nomor satunya atau yang paling worth it untuk dibeli menurut user setelah menentukan bobot, kriteria, serta variabelnya, maka didapatkan hasil yang pertama yaitu dari company-nya atau dari perusahaannya yaitu Apple. Untuk produknya MacBook Pro, screen resolution-nya IPS panel, inches-nya 15,4, RAM-nya 16 GB, weight-nya 2,04 GB, price-nya 2.139 euro, dan menghasilkan nilai preferensi 2,09. Baik, mungkin dari aplikasi atau sistem ini telah berhasil melakukan perhitungan menggunakan metode SAW, yang mana user lebih gampang untuk menginputkan atau memilih laptop mana yang ingin dibeli seperti itu sebelum membeli laptop tersebut. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, jika setiap user itu ingin mengganti atau keluar dari aplikasi dan ingin mencoba berbagai sesuai dengan kriteria dia masing-masing, di sini ada fitur logout. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari aplikasinya. Ya, selanjutnya. Adapun kesimpulan serta saran dari yang telah kami hasil yang telah kami lakukan. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama melalui proses perhitungan bobot kriteria dan penentuan nilai preferensi serta melakukan perangkaian sistem, memberikan rekomendasi pembelian laptop yang terbaik. Yang kedua, di sini didapatkan Apple MacBook Pro diidentifikasi sebagai laptop yang paling direkomendasikan kepada pembeli. Lalu ada yang ketiga, sistem ini dapat mempercepat proses pemilihan laptop dan mencegah konsumen membeli laptop yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Adapun saran dari hasil yang telah kami dapatkan, yaitu yang pertama diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas kriteria untuk meningkatkan keakuratan dari rekomendasi. Lalu diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara berkala, akan ada terus laptop baru dengan spesifikasi yang berbeda. Adapun juga mungkin perbedaan dari perhitungan yang telah dilakukan, yaitu pertama itu perhitungan manual, yang kedua ada perhitungan menggunakan sistem. Yang mana dapat kami simpulkan untuk perhitungannya sendiri itu lebih user friendly atau lebih gampang digunakan, yaitu menggunakan sistem, yang mana jika menggunakan sistem itu kita tinggal
tampilan antarmukanya itu lebih gampang dan juga kita bisa menentukannya itu lebih singkat, yang mana dapat memudahkan user dalam menentukan pemilihan rekomendasi laptop. Serta keunggulan dari sistem ini sendiri, dia bisa sesuai dengan usernya masing-masing. Jadi semisalnya user A itu memilih kriteria inches-nya itu dia sangat tinggi. Jadi dia semisal lebih lebar dia lebih baik seperti itu. Sedangkan user B dia itu lebih kecil lebih baik. Nah, jadi dari sistem ini dapat disimpulkan bahwa lebih gampang menggunakan sistem yang sudah dibuat dan juga lebih gampang untuk menentukan masing-masing kriteria serta variabel cost benefit untuk masing-masing user. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.